dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram itu adalah Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Yang saat ini kita bulan Muharram termasuk dimuliakan atau termasuk yang 4 bulan, salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Menurut penjelasan sahabat Ibnu Abbas, maksudnya bahwa di bulan-bulan ini, termasuk di bulan Muharram saat ini, bahwasanya al-amalus saleh, amal soleh yang dikerjakan di bulan ini dan pahala yang akan didapatkan seorang muslim itu a'zam, itu jauh lebih besar dan lebih agung dari bulan-bulan yang lain. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita saat ini di bulan Muharram ini melakukan amal soleh apa saja, entah berupa sedekah, entah berupa zikir, entah berupa membaca Al-Quran atau yang lainnya, itu pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Pahalanya sangat besar sekali, melebihi bulan-bulan lain. Karena bulan Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaannya sangat besar. Ya, termasuk salah satu bulan haram, arba'atun hurum. Selain Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan satunya Muharram. Tetapi perlu diingat juga bahwa di bulan ini, kata sahabat Ibnu Abbas, Allah juga menjadikan maksiat yang dilakukan di bulan ini, di bulan Muharram, itu nilainya juga lebih besar dosanya. Dengan dosa maksiat yang sama, ya, dengan jenis maksiat yang sama, umpamanya ghibah, membicarakan kejelekan orang lain di bulan lain, kemudian seorang ghibah membicarakan keburukan orang lain di bulan ini, dosanya berlipat-lipat dilakukan di bulan ini. Dengan dosa yang sama, dengan maksiat, jenis maksiat yang sama, tapi dosanya itu berlipat-lipat kalau dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk saat ini. Maka hati-hati di bulan Muharram ini, perbuatan dosa, maksiat, kezaliman yang dilakukan seorang hamba itu, dosanya, maksiatnya itu besar sekali, Pak. Maka hati-hati. Sekali maksiat mungkin dosanya bisa mencapai 100, bisa 1000, bahkan bisa 1 juta dosa. Padahal itu kalau dilakukan di bulan lain, bulan biasa, bukan bulan-bulan haram, itu dosanya biasa. 1 dosa, 1 maksiat, 1 dosa. Tapi ketika dilakukan di bulan ini, bahaya sekali, karena ini termasuk apa? Bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada kita mengisi bulan ini, bulan Muharram ini dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo diisi dengan kebajikan, dengan amal solih, dengan al-khairat. Karena kebaikan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan semampu kita masing-masing. Nopo yang bisa kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Nah, bulan Muharram itu namanya bulan Muharram. 12 bulan itu kan ada Muharram, ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah, ada Rajab, ada lain sebagainya gitu. Ada Safar. Panjenengan gatek bahwa satu-satunya nama dari 12 bulan niku, yang nama itu nama Islami, dalam arti itu dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu bulan Muharram tok.
Cuma bulan apa? Muharram. Selainnya dari 11 nama bulan selain Muharram itu, nama-nama bulannya itu adalah nama-nama penanggalan sejak zaman jahiliyah, warisan jahiliyah, warisan sebelum Islam, seperti bulan Safar, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan Rajab, bulan itu semuanya penanggalan itu nama bulannya apa? Itu warisan penanggalan jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Dan satu-satunya bulan yang namanya dengan bulan Muharram yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip itu Islami, itu cuma bulan apa? Muharram. Nah, bulan Muharram itu dulunya bukan Muharram namanya. Safar al-awwal, bulan Safar pertama, ada Safar pertama, ada Safar kedua. Nah, Safar pertama itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama apa? Muharram. Itu menunjukkan ya bahwasanya memakai istilah-istilah dari non muslim itu tidak melulu mutlak dilarang, Pak. Penanggalan kita itu nama-nama bulannya itu dari orang-orang jahiliyah. Bukan penanggalan Islami, itu penamaan bulannya loh ya. Yang langsung dari Islam itu cuma Muharram. Selainnya semuanya peninggalan jahiliyah. Oke, mungkin panjenengan baru mengerti sekarang. Oh, itu penamaan bulannya Islami semua? Enggak, Pak. Yang Islami cuma satu, bulan Muharram. Selainnya itu peninggalan orang-orang jahiliyah. Tidak diganti. Dan Nabi SAW juga tidak mengganti penamaan bulan. Selain Muharram itu dibiarkan dengan penamaan peninggalan orang-orang jahiliyah. Ini sebagai faedah bagi kita bahwa tidak semua yang berasal dari non muslim itu mesti dilarang di dalam Islam. Andai segala sesuatu yang menjadi sesuatu yang dilakukan atau milik non muslim itu dilarang, tentu Rasulullah akan mengganti semua nama-nama bulan ini. Tapi ternyata yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala cuma bulan Muharram yang awal namanya bulan Safar awal, terus diganti jadi Muharram. Yang lainnya semua peninggalan jahiliyah. Karena nanti ada dari non muslim itu yang di dalam syariat Islam tidak terlarang, maka dipakai tidak masalah. Seperti misalkan istilah surga, istilah neraka itu kan sebenarnya istilah Hindu, istilah yang ada di agama Hindu. Kalau di Islam apa namanya? Surga neraka. Surga itu al-jannah, neraka apa? An-nar atau jahannam. Loh, sampean itu tiap hari ngomong surga, ngomong neraka, itu istilah orang Hindu. Nggak sadar sampean. Itu memakai istilah Hindu, bukan istilah Islami sebenarnya, bukan istilah dari Islam, tapi itu dari Hindu, dari agama Hindu. Istilah surga, istilah neraka, termasuk istilah sembahyang. Kita kan kalau membahasakan sholat kadang dibahasakan dengan apa? Sembahyang. Sembahyang niku istilah agama Hindu. Sembah, menyembah artinya yang itu dewa mereka. Ada yang ini, yang itu dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Nah, faktanya umat Islam niku memakai istilah Hindu itu, sembah yang. Makanya memilah dan memilih masalah itu penting sekali, dan mengklasifikasi masalah, kemudian memahami masalah dengan benar itu sangat penting sekali dalam diskursus Islam. Jadi jangan sampai kita membabi buta dalam arti semua yang dari non muslim itu tidak boleh. Penanggalan saja sudah dari orang-orang jahiliyah. Nama bulan yang Islami cuma Muharram. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita memakai istilah surga, istilah neraka, istilah sembahyang, itu kita tidak memakai
istilah itu cuma penamaan, tapi nopo? Tapi definisinya, pengertiannya itu kita tidak pakai agama Hindu. Sembahyang di istilah kita yang kita pakai itu istilah nopo? Sholat. Ngaten kan? Bukan nyembah dewa-dewa. Kalau kita mengistilahkan surga neraka itu surga neraka versi Islam, bukan surga neraka versi Hindu. Dan itu nanti banyak sekali. Maka termasuk di sini ya, ada faedah bagaimana Rasulullah SAW itu tidak mengganti semua nama-nama bulan dengan nama Islami yang baru, yang diganti cuma Muharram, selebihnya itu masih penamaan bulan-bulan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Muharram niki kula panjenengan dianjurkan untuk memperbanyak kebajikan, memperbanyak amal soleh, karena pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram niki. Nah, infak 1.000 rupiah di bulan ini bisa jadi nilai pahalanya 1 juta, bahkan bisa 100 juta. Padahal jenengan infak 1.000 di luar bulan Muharram pahalanya biasa. Jadi monggo memperbanyak amal soleh di bulan Muharram niki Pak, bulan Suro. Nah, orang Jawa niku mengistilahkan bulan Muharram dengan bulan apa? Suro. Sebab di bulan Muharram niku ada hari Asyura. Hari Asyura niku tanggal 10 Muharram. Nanti kalau sebutkan masalah puasa Asyura. Lah, dengan itulah maka keagungan, ulama mengatakan keagungan bulan Muharram itu salah satunya disebabkan enten apa? Puasa Asyura di tanggal 10 Muharram itu menjadi mulia bulan ini. Lah tiyang Jawi niku ngomong Asyura susah. Akhirnya dipotong jadi bulan apa? Suro. Aslinya Asyura, angel ya, ain shin Asyura. Wah, angel setengah mati wong Jawa niku. Yes, bulan Suro ngoten. Niki asline Asyura. Wong Jawa bulan Suro. Paham ya? Ya tidak apa-apa, cuma istilah wong. Cuma istilah, tidak masalah. Nah, salah satu amal soleh yang sangat dianjurkan di bulan Muharram selain tadi sedekah, selain baca Quran, selain sholat witir, sholat tahajud, selain ini salah satunya puasa. Apa? Puasa. Monggo memperbanyak puasa di bulan Muharram niki. Mau puasa secara mutlak bagus. Mau misalkan tiap hari puasa, tiap 2 hari puasa, tiap 3 hari puasa di bulan selama masih bulan Muharram atau bulan Suro niki bagus sekali karena pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrul al-muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan niku puasa di bulan Muharram. Jadi tingkatan pertama niku puasa Ramadan niku paling tinggi. Di bawah Ramadan, puasa Ramadan niku napa? Puasa bulan Muharram, bulan Suro saat ini, Pak. Niku monggo kula panjenengan yang punya kemudahan, punya kelonggaran bisa mengisi dengan puasa. Terserah nggih, puasa niku bisa macam-macam, mau tiap hari puasa dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, termasuk jenis puasa di bulan Muharram niki yang paling spesial di bulan Suro niki nggih puasa Asyura. Niku jatuh tanggal 10, Pak. Niki hari ini tanggal 6, berarti tanggal 10 hari napa? Jumat. Berarti nanti jenengan posone sahure hari Kamis malam. Poso Asyura, Pak, namine niku. Monggo
Di sini saya mengajak kepada jamaah semuanya, monggo nanti hari Jumat puasa Asyura. Puasa sunnah Asyura, kemise sahur, kemis malam nggih, kemis malam itu sahur. Niki keutamaannya sangat besar nggih. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya puasa Asyura niku yukaffiru sannatal madiyah, menghapus dosa kula jenengan 1 tahun yang lalu. Dosa setahun niku dihapus dengan puasa pinten? Cuma 1 hari. Niki mung enten Islam, Pak. Untung jenengan mlebu Islam. Untung jenengan dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawe dosa setahun dihapus dengan puasa pinten? Cuma sehari. Menghapusnya tidak puasa setahun, cuma puasa sehari niku pun menghapus dosa selama pinten? 1 tahun. Tapi niku dosa-dosa kecil ya yang dihapus, bukan dosa besar. Kalau dosa besar niku wajib taubat. Nah seperti ini kan hampir tidak mungkin nggih, enten wong Islam mlebu neraka niku hampir sulit, Pak. Lho dosa setahunnya napa? Dihapus dengan puasa 1 hari nih, puasa Asyura ya, puasa Asyura. Menawi panjenengan pengen menambah yang lebih afdol, nanti kan hari Jumat ini nggih, puasa Asyura hari Jumat tanggal 10. Untuk lebih sempurna niku kalau pengen ya, kalau pengen niku bisa ditambah puasa 1 hari sebelumnya dan puasa hari 1 hari setelahnya. Jadi tanggal 9 terus 10 puasa Asyura dan tanggal 11 Kamis, Jumat, Sabtu. Badan niku paling afdol. Kira-kira jenengan pilih sing pundi? Jane kula ngei pertanyaan ki ya wis ngerti jawabannya sendiri. Paling ya mung tanggal 10. Ya mboten napa-napa niku wis luar biasa gitu. Wis lumayan. Kan kula ngei napa penjelasan sing paling afdal niku nggih 3 hari tanggal 9, 10, 11. Ya minimal tanggal 10 tok. Niku riwayat dalam Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, karena napa? Dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Untuk menyelisih napa orang-orang Yahudi. Nek orang-orang Yahudi niku posone cuma tanggal 10 Asyura, Pak.